Air danau ini tuh kaya banget sama yang namanya natrium karbonat dan mineral-mineral alkali lain. Asalnya dari mana? Dari aktivitas vulkanik di sekitar situ. Jadi, bayangin aja ini kayak racikan kimia yang super aneh dan kuat. Halo guys, banyak yang tidak tahu loh tentang ini. Yuk, tidak usah lama-lama, langsung aja kita simak. Pernah dengar soal danau di Afrika yang reputasinya wah serem banget? Katanya sih danau ini bisa mengubah hewan apapun yang masuk ke dalamnya jadi batu. Beneran. Jadi apa sih sebenarnya rahasia kelam di balik danau natron ini? Kedengarannya kayak cerita horor kan? Coba deh bayangin, ada bangkai-bangkai hewan, tapi bukannya membusuk, mereka malah diawetkan dengan sempurna. Kaku, keras, persis kayak patung. Nah, pemandangan aneh inilah yang bikin Danau Natron jadi terkenal di seluruh dunia. Tapi ya jelas, pasti ada penjelasan ilmiah di baliknya dong. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin fenomena aneh ini terjadi? Ini sihir alam atau jangan-jangan cuma pelajaran kimia tapi versi ekstrim? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita bahas dulu legenda yang menyelimuti danau ini. Soalnya cerita tentang hewan yang jadi patung ini bukan cuma isapan jempol loh. Ada bukti visualnya yang jujur aja luar biasa sekaligus agak ngeri yang bikin cerita ini mendunia. Nah, fenomena menyeramkan ini jadi viral berkat jepretan seorang fotografer bernama Nick Brandt. Dialah yang pertama kali nunjukin keanehan Danau Natron ke seluruh dunia. Foto-fotonya itu, benar-benar menghantui. Ada burung, ada kelelawar, yang kelihatannya kayak membeku jadi patung. Gak heran, fotonya langsung menyebar kemana-mana dan bikin semua orang penasaran. Oke, sekarang kita tinggalin dulu misterinya, kita masuk ke sisi sains. Karena jawaban dari teka-teki ini sebenarnya ada di komposisi kimia air danaunya yang super unik. Nah, ini dia biang keladinya. Air danau ini tuh kaya banget sama yang namanya natrium karbonat dan mineral-mineral alkali lain. Asalnya dari mana? Dari aktivitas vulkanik di sekitar situ. Jadi, bayangin aja ini kayak racikan kimia yang super aneh dan kuat. Oke, biar gampang, alkali atau basa itu ya kebalikannya asam. Kalau kita tahu jus lemon itu asam banget. Nah, air di Danau Natron ini ada di ujung spektrum sebaliknya. Dan ekstrim banget tingkatannya. Se-ekstrim apa sih? Tingkat pH-nya itu bisa lebih dari 10. Buat perbandingan aja nih, itu tuh hampir setara sama cairan pembersih yang super kuat. Jadi, ya jelas, jangan harap bisa berenang santai di sini. Terus gimana sih proses membatu ini bisa terjadi? Gini ceritanya. Pertama ada hewan yang mati, terus jatuh ke air. Kedua, air yang super basa ini langsung merusak jaringan tubuhnya. Habis itu mineral-mineral kayak natrium karbonat tadi mulai nempel dan mengeras. Nah, di tahap akhir proses pengawetan alami ini bikin tubuhnya jadi kaku kayak patung dan yang penting terlindung dari proses pembusukan. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau danaunya sematikan itu, logikanya kan harusnya nggak ada kehidupan sama sekali di sana ya. Nah, ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Justru disinilah bagian paling menariknya. Percaya atau enggak, lingkungan yang super mematikan bagi sebagian besar makhluk hidup ini justru jadi surga yang sempurna buat spesies lain. Ini benar-benar contoh adaptasi alam yang luar biasa sih. Coba kita bandingin. Buat hampir semua hewan, air danau ini ya racun, titik. Tapi buat flamingo, ini justru tempat paling aman. Kenapa? Kulit kaki mereka itu tebal dan tahan banting, jadi aman dari air basah. Terus, makanan mereka itu alga khusus yang justru tumbuh subur di kondisi ekstrim ini. Jadi, buat flamingo, danau ini bukan kuburan, tapi malah jadi tempat pembibitan. Dan, Danau Natron ini bukan sekedar tempat nongkrong buat para flamingo. Bagi mereka, lokasi ini super penting, krusial banget secara global. Bahkan jadi salah satu pusat berkembang biak flamingo paling penting di seluruh dunia. Kita ngomongin berapa banyak flamingo sih emangnya? Jawabannya, sekitar 2,5 juta. Iya, beneran. 2,5 juta flamingo manggil tempat yang kelihatannya mematikan ini sebagai rumah mereka. Kontras banget kan sama bayangan kita soal danau yang sepi dan isinya cuma patung doang? Dan bukan cuma soal kimia ekstrim atau jutaan flamingo aja. Seluruh lingkungan di sekitar Danau Natron ini, suasananya bener-bener kayak bukan di bumi. Rasanya kayak di planet lain. Gimana enggak? Suhu airnya aja bisa panas banget, sampai 60 derajat Celcius. Terus,
Airnya itu sering kelihatan warnanya merah atau orange menyala. Itu gara-gara mikroorganisme yang tahan di sana. Semua elemen ini kalau digabung, ya jadilah pemandangan yang super aneh dan surreal. Mirip-mirip permukaan planet Mars gitu deh. Jadi, kesimpulannya, Danau Natron ini adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, ini adalah tempat di mana kematian diawetkan dengan cara yang bikin merinding, tapi di sisi lain, tempat yang sama juga jadi saksi lahirnya jutaan kehidupan baru. Sebuah makam sekaligus sebuah buayan. Ini bikin kita mikir ya, gak sih? Di planet kita yang super keren ini, kira-kira paradoks ekstrim apa lagi yang masih tersembunyi dan nunggu buat kita temukan? Tempat-tempat yang bakal terus-terusan menantang pemahaman kita soal apa sih batas antara kehidupan dan kematian? Gimana guys ceritanya? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye. Goodbye. Wait a minute, do I see what I think?